Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustazah Ira Fatimah. Pada pembelajaran kali ini, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam, tema 1-nya organ gerak hewan dan manusia, subtemanya lingkungan dan manfaatnya. Allah memiliki nama-nama baik, yakni terdapat 99 nama baik yang disebut dan kita kenal Asmaul Husna. Asmaul Husna ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya pantas disandingkan untuk Allah semata. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kita sering mendengarkan lantunan Asmaul Husna dari dulu hingga dengan sekarang. Asmaul Husna itu tidak berhenti dikumandangkan, teman-teman. Bisa kita dengar di majelis taklim atau dijadikan sebagai bahan bacaan doa dalam waktu-waktu tertentu. Bahkan ustazah juga sering membaca Asmaul Husna ketika sedang berdoa setelah sholat. Karena ternyata buah atau hasil yang didapat itu senantiasa sangat bermanfaat, teman-teman. Ketika kita mengerjakannya, imbalannya adalah surganya Allah. Nah, jika sudah berhubungan dengan surganya Allah, itu tidak bisa diingkari bahwa tujuan akhir apapun amal soleh yang kita lakukan adalah menginginkan surganya Allah. Betul tidak? Dengan begitu, teman-teman bisa memanfaatkan nama-nama baik ini untuk teman-teman ucapkan sehingga menjadi amal untuk di kedepannya yang mengantarkan teman-teman kepada surganya Allah. Pertama, ada Al-Mumit. Al-Mumit ini merupakan salah satu dari Asmaul Husna. Al-Mumit ini artinya adalah Maha Mematikan. Jadi maksudnya adalah Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Semua makhluk apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Mematikan, teman-teman. Kematian adalah terpisahnya ruh dari jasad. Jalannya menuju kematian itu banyak sekali dan bermacam-macam. Semua makhluk Allah tidak bisa memilih jalan atau waktu kematian sesuai yang dikehendakinya. Hanya Allah lah semata yang tahu kapan akan terjadi, tempatnya di mana, caranya bagaimana, dan posisinya bagaimana. Setiap makhluk itu mengalami kematian dengan cara, tempat, waktu yang berbeda. Jika kematian itu datang, maka semua makhluk Allah tidak akan bisa mengelak. Kematian itu juga tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Itu semua bagaimana dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita lakukan adalah berbuat amal soleh kebaikan dan mempercayai bahwa Allah memiliki sifat Al-Mumit, yaitu sifat yang Maha Mematikan. Dari itu semua, hikmah yang bisa diambil dari percaya bahwa Allah memiliki sifat Maha Mematikan. Yang pertama, memacu diri untuk tetap beramal soleh. Sudah seharusnya kita melakukan amal soleh yang baik-baik saja. Karena apa? Apapun perbuatan yang kita lakukan, semuanya malaikat tulis baik buruknya. Sehingga catatan tersebut menjadi perhitungan kita kelak di yaumil akhir.
Apakah kita pantas untuk masuk surga? Apakah kita pantas untuk masuk neraka? Yang kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini adalah sebuah keharusan. Jadi, sudah perlu dilakukan, sudah harus dilaksanakan. Namun, apakah ibadah kita selalu turun semangatnya, apa selalu naik? Nah, dengan kita percaya bahwa Al-Mumit itu Allah memiliki sifat yang maha mematikan, sudah menjadi kodratnya, kita harus bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendorong manusia untuk belajar, bekerja, menjaga diri, serta lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap. Karena setiap apapun yang kita lakukan, baik secara lisan, baik secara perbuatan, niatan yang kita miliki, baik buruknya, itu Allah tuliskan hingga menjadi amalan yang akan menentukan kita kelak. Selain Al-Mumit, ada juga yang namanya Al-Hayy, itu artinya adalah Allah yang menghidupkan. Di sini maksudnya adalah Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu binasa. Allah itu tiada akhirnya. Allah satu-satunya dan Allah tunggal. Saat semua makhluk hidup sudah tidak ada lagi, sudah Allah binasakan, hanya Allah lah yang kekal. Allah lah zat yang selalu ada dan hidup abadi selama-lamanya. Maka hidup dan menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluknya. Allah itu menjadi sumber kehidupan bagi ustazah, bagi teman-teman semua. Ada arti dari Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27 mengatakan, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tapi hanya Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Sehingga dari sifat Al-Hayyu ini kita harus percaya bahwa Allah lah yang menghidupkan. Dengan begitu, hikmah yang bisa diambil, pertama, menumbuhkan sikap rajin belajar, beribadah, bekerja, dan berjuang meraih cita-cita. Allah lah yang maha membulak-balikan. Yang sudah seharusnya kita lakukan adalah berusaha, memperbaiki, memantaskan. Semakin rajin terkait ibadahnya, belajarnya, bekerjanya, apalagi meraih cita-cita. Pasti tentunya teman-teman semua memiliki cita-cita, dan itu perlu diperjuangkan. Lalu menjauhkan manusia dari sikap malas, pasrah, dan tidak memperdulikan hidupnya. Allah saja peduli terhadap teman-teman. Teman-teman bisa makan, bisa beli sesuatu, bisa belanja, maka sudah tidak seharusnya teman-teman malas dan pasrah tidak memperdulikan hidup teman-teman. Allah saja peduli terhadap teman-teman. Seharusnya kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Bahkan Allah tidak pernah membutuhkan kita. Kita yang sangat butuh kepada Allah. Dan yang terakhir, melahirkan sikap percaya diri dan terhindar dari sikap putus asa. Jadi tidak seharusnya kita ketika merasakan sesuatu harus berputus asa, harus bersedih. Dan yang ketiga, sifat tersebut adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum ini artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Seluruh makhluk justru membutuhkan kasih sayang Allah. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Malah Allah berkuasa mengurus dirinya, mengurus sendiri makhluknya. Betapa maha dahsyatnya Allah, betapa hebatnya Allah. Allah tidak perlu bantuan kita. Tapi apa yang kita lakukan, kita perlu dan membutuhkan Allah. Sehingga hikmah yang bisa diambil ketika kita mempercayai sifat Al-Qayyum ini, melatih manusia untuk hidup mandiri. Di umur teman-teman, pengalaman teman-teman itu sudah banyak. Teman-teman alhamdulillah masih ada orang tua. Coba bagaimana rasanya jika sudah tidak ada orang tua. Tapi untuk menjadi dan merasakan
agar hidupnya mandiri, tidak harus kehilangan orang tua dulu teman-teman. Teman melakukan sesuatu tugasnya sendiri, melakukan sesuatu sesuai dengan kewajibannya. Itu sudah bagian dari mandiri. Contohnya, teman-teman sholat sesuai dengan waktunya, itu sudah mandiri itu teman-teman. Atau teman-teman sudah mencuci bajunya sendiri. Walaupun alhamdulillahnya teman-teman masih ada orang tua. Selanjutnya melatih manusia untuk usahanya sendiri tanpa bergantung dan minta bantuan orang lain, kecuali kepada Allah. Apapun yang kita perbuat, kita gantungkan semuanya kepada Allah. Allah yang akan menolong kita. Bukan kita mempercayai hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu membiasakan manusia bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Salah satu contohnya teman-teman disiplin ketika datang ke sekolah. Disiplin ketika memasuki waktu sholat, bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai anak pertama, anak kedua, menjalankan tugas dan kewajibannya, seperti mengerjakan proyek, menuntaskan proyek. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, itu teman-teman mandiri melakukannya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain. Namun tetap disandarkan, mohon bantuannya kepada Allah agar Allah memudahkan, agar Allah melancarkan apa yang kita lakukan, kita cita-citakan dan kita usahakan. Dengan begitu, apapun yang kita perbuat selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita harapkan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah pernah bersabda, Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa memahaminya akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini sudah jelas bahwa kita diminta untuk membaca, memahami 9 nama baik yang Allah miliki. Betapa sangat rendahnya kita, karena kita adalah makhluk ciptaan Allah. Yang tidak lain, maksud Allah ciptakan itu adalah untuk beribadah. Namun, ibadah yang sudah kita lakukan, sudah betulkah? Sudah tepatkah? Atau bahkan kurang maksimal? Nah, kita tingkatkan salah satunya dengan berzikir melalui nama-nama Asmaul Husna. Nama-nama baik yang Allah miliki. Itu kita sedang memuji Allah namanya. Karena di sini dijelaskan barang siapa yang memahaminya akan masuk surga. Apapun yang kita perbuat dari amal soleh yang kita lakukan, semata-mata tujuan akhirnya adalah mendapatkan dan merasakan berada di surganya Allah.